Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa usikum wa iyaya nafsi bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Teman-teman Ruqyah dimanapun Anda berada, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi ilmu terkait masalah yang sangat-sangat penting sekali untuk menjadi pondasi, menjadi lambaran, menjadi dasar di dalam kita melakukan pengobatan. Yang pertama adalah berkaitan dengan hukum sunnatullah. Yang kedua berkaitan dengan hukum mu'jizatullah. Kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan ilmu ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar mendalami dunia pengobatan. Jenis apapun pengobatannya, hampir rata-rata fondasinya ada pada ilmu ini, yaitu ilmu sunnatullah dan juga ilmu mu'jizatullah. Dan nanti ketergelinciran akal di dalam memahami pengobatan ketika nanti tidak paham tentang ilmu ini, tentang mu'jizatullah dan juga tentang sunnatullah. Sekali lagi, tentang mu'jizatullah dan juga tentang hukum sunnatullah. Hukum sunnatullah adalah hukum yang ada di dunia ini, sifatnya bisa diukur, bisa dihitung, dan juga nanti ada ukuran yang pasti. Ada ukuran yang pasti seperti itu. Ini namanya sunnatullah. Ketika 1 tambah 1 sama dengan 2, itu adalah bicara hukum sunnatullah. Nih. Ketika langit mendung, kemudian nanti akan terjadi hujan, itu adalah hukum sunnatullah. Ketika nanti Anda dapatkan pasien-pasien Anda ya, yang menurut kacamata medis harusnya sudah meninggal 2 pekan lagi, 3 pekan lagi, itu menurut kacamata medis yang itu diukur dari hukum sunnatullah. Dan Allah berbicara sekali lagi tentang hukum sunnatullah di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Penciptaan manusia dari yang awalnya nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, dan seterusnya sampai keluarlah jasad tubuh manusia ya, yang kemudian nanti ada ruhnya, itu berbicara hukum sunnatullah. Step by step proses yang ada di dunia ini, langkah-langkah peta penyakit, habis ini nanti larinya ke organ ini nanti akan lari kepada organ ini namanya hukum sunnatullah. Ketika nanti Anda dapatkan cuaca panas, harusnya nanti minum yang dingin. Ini adalah hukum sunnatullah. Ini sekali lagi, dan sunnatullah berbasis evidence medicine. Ada catatannya, ada bukunya, kemudian ada ukurannya. Bisa diukur, bisa dihitung ya. Kemudian sekali lagi, ini yang
secara kasat mata bisa dilihat, bisa disaksikan dengan mata telanjang. Ini kaitannya sama penyakit yang biasanya ada pada jasad manusia, ada pada tubuh manusia, ya, yang sifatnya material, yang sifatnya bisa dilihat, yang sifatnya bisa dibaca, yang sifatnya ada alat ukurnya untuk mengetahui seluruh ukuran yang ada di dalam tubuh Anda. Di antaranya nanti berbicara tensi, di antaranya nanti ada berbicara hemoglobin, di antaranya nanti ada tekanan darah, ya, jumlah darah, kemudian nanti berat badan dan yang lain sebagainya. Dan berbicara hukum sunnatullah adalah ranahnya akal, ranahnya logika. Bisa diakal, bisa dilogika, dan bisa dilogiskan, bisa diilmiahkan. Ini berbicara tentang hukum sunnatullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berbicara mukjizatullah. Apa itu mukjizat? Kejadian yang luar biasa, yang itu di luar akal manusia, yang itu di luar nalar manusia, yang itu di luar logika manusia, tidak bisa diilmiahkan, tidak bisa diukur, sifatnya hanya sesekali di dalam kehidupan. Contoh yang paling konkret adalah saat Musa bisa membelah lautan. Saat Musa bisa membelah lautan. Saat Ibrahim kemudian dibakar tidak gosong. Saat Ibrahim dibakar akan tetapi tidak terbakar. Nih, itu berbicara hukum mukjizatullah. Artinya harusnya orang dibakar tetapi tidak terbakar. Berarti ranahnya adalah mukjizatullah. Harusnya seseorang itu tidak bisa membelah bulan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah bulan, bisa keluar jari jemarinya itu, ya, nanti keluar airnya. Berarti itu bagian daripada mukjizatullah. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya, sifat dan karakter daripada mukjizatullah itu tidak bisa dilogika, kemudian tidak bisa masuk akal, non evidence based medicine kalau di dunia pengobatan. Ini harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Dan ini yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Dan Islam tentunya adalah agama yang sudah sempurna membahas sisi sendi kehidupan manusia dari segala aspek. Dari segala aspek, baik aspek jasmani maupun aspek rohani, kemudian aspek kejiwaan, aspek ruang hati, ruang kolbu, sudah dibahas tuntas oleh Islam. Hanya kemudian nanti alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Mengertilah orang yang mengerti dan tidak tahulah orang yang tidak tahu. Terkait mukjizatullah. Nah, yang bisa kemudian kita lakukan sekarang adalah memisahkan keduanya itu, antara mukjizatullah dan juga dengan sunnatullah. Dan nanti kalau kemudian berbicara hukum mukjizatullah, ada mukjizat
yang terus-menerus ada sampai nanti tiba waktu hari kiamat. Tidak akan mungkin ada orang yang bisa membantah manakala Al-Quran itu adalah mukjizatullah. Gak ada yang bisa membantah. Gitu. Gak ada yang bisa membantah kalau Al-Quran itu adalah mukjizatullah, kecuali orang-orang yang tidak beriman, yang tidak ada keyakinan di situ. Bisa dipastikan pasti kalau nanti kondisi orangnya membantah bahwa Al-Quran itu mukjizatullah, secara otomatis akalnya sudah diduduki oleh yang namanya syaitan, sudah dikuasai oleh yang namanya syaitan, dan tidak akan lepas kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan berkaitan dengan hukum mukjizatullah adalah berkaitan dengan yang tidak terlihat. Kalau hukum sunnatullah sifatnya material, kalau nanti berbicara mukjizatullah itu ranahnya bukan material tapi imaterial. Kalau sunnatullah terlihat, kalau mukjizatullah berarti tidak terlihat. Ini suara itu tidak terlihat, tapi memiliki efek yang besar bagi tubuh manusia. Orang yang dihinakan dengan orang lain yang itu terdengar oleh telinganya, maka untuk menghapusnya biasanya agak lama. Dan ranahnya bukan lagi penyakit jasad, tetapi penyakit rohani, penyakit jiwa, ya. Penyakit ada pada akalnya, penyakit ada pada ruhnya, penyakit letaknya ada di dalam qalbunya serta ada di dalam dadanya. Makanya Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhanmu, mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, wa syifa'ul lima fis sudur, dan juga penyembuh bagi seluruh penyakit yang ada di dalam dada manusia. Menggunakan apa? Al-Qur'anul Karim. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, betul-betul telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu, syifa'ul lima fis sudur, penyembuh seluruh penyakit, segala penyakit yang ada di dalam sudur, wa hudaw wa rahmah, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mengimaninya. Dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah berupa hidayah tersebut dan juga rahmatnya, yang demikian itu kamu bisa senang, bisa ridho, bisa bahagia, dan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Teman-teman semuanya harus bisa membedakan, dan nanti berbicara ranahnya hukum sunnatullah adalah berbicara ranahnya tentang pengobatan. Kalau nanti ranahnya hukum mukjizatullah, bukan lagi ranahnya pengobatan, akan tetapi ranahnya penyembuhan karena tidak terlihat. Dan bahasa Al-Quran juga mengatakan seperti itu.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan betul-betul telah kami turunkan Al-Qur'an, dan dia menjadi syifa, penyembuh, dan juga petunjuk, wa hudan wa rahmah, serta rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mengimaninya, bagi orang-orang yang meyakininya. Dan tidak akan menambah bagi orang-orang yang tidak meyakininya, kecuali semakin merugi. Wala yazidudz zalimin, tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian semata. Mengeluh saat disuruh membaca Al-Quran, banyak beralasan ketika nanti diperintahkan untuk membaca Al-Quran, ngeyel nanti saat kemudian diingatkan untuk terus membaca petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Panjenengan, Anda semua ketika mau pergi kemanapun, pasti Anda membutuhkan Google Map. Pasti nanti Anda membutuhkan petunjuk, baik dari manusia ataupun nanti dari handphone Anda. Ketika nanti Anda tidak punya petunjuk, tidak tahu jalan arah mana nanti yang kalian tuju, atau kalian punya tujuan tetapi tidak tahu arahnya kemana, yang ada justru nanti akan tersesat di tengah jalan, yang justru nanti bekal Anda akan kehabisan di situ, yang ada nanti justru Anda akan menjadi orang yang terlantar. Dan lebih naasnya lagi nanti Anda akan dirampok orang-orang yang kemudian lebih tahu dari Anda, lebih paham situasi dan kondisi. Maka sebaiknya bacalah Al-Quran, karena dia adalah mukjizatullah, kejadian yang luar biasa. Segala ilmu ada di dalam Al-Quranul Karim, penyembuhan ada di dalam Al-Quranul Karim. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, demikian tentang hukum mukjizatullah dan hukum sunnatullah. Mudah-mudahan Anda semua diberikan pemahaman oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan begitu Allah memberikan petunjuk kepada Anda semua, dengan harapan nanti Anda tidak tersesat di tengah jalan, dengan harapan nanti Anda dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syurganya yang kekal. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.